Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini, hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021, kita masih mengikuti pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saat ini kami berada di Gereja Penggerakan Kristus Pinkster BWG Jemaat Marjuk Bandung, dan pelayanan pada hari Minggu ini dilayani oleh Sinode Gereja Penggerakan Kristus Pinkster BWG dalam suasana duka karena pelayan firman Tuhan Pendeta Insinyur Guntur Barus telah dipanggil ke hadirat Tuhan. Dan inilah rekaman terakhir pelayanan beliau dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleihim, pemirsa Mimbar Agama Kristen. Kita kembali bersyukur dapat beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu, memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Dan pada saat ini, biarlah kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang beribadah, yang melayani-Mu Tuhan, supaya kiranya kami boleh bergerak dan berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu. Berkati Tuhan setiap peralatan yang kami pakai, dan berkati juga Tuhan setiap pemirsa di rumah, supaya apa yang kami kerjakan dan lakukan boleh memuliakan nama-Mu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kudus
Baik, salam. Selamat pagi pemirsa Mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang temanya keimamatan orang percaya. Diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Saya bacakan buat kita bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika awal tahun lalu terjadi COVID dan ada perintah atau keputusan pemerintah untuk semua orang harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, melakukan banyak kegiatan dari rumah, saya teringat kisah yang sama sebelumnya terjadi, sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dicatat di dalam Kitab Lukas pasal yang kedua, di sana dikisahkan bahwa Kaisar Agustus yang waktu itu memerintah seluruh dunia di bawah pemerintahan Roma, mengadakan satu sensus. Sensus pertama sekali yang diadakan di seluruh dunia. Dan di sensus itu bukan sensus seperti yang sekarang kita kenal. Itu adalah sensus yang pertama sekali dilakukan oleh Kaisar Agustus, di mana setiap orang harus kembali ke kotanya masing-masing. Kalau dia di Galilea, dia harus kembali ke kota Daud. Kalau dia dari keturunan Daud, dia harus kembali ke Bethlehem. Kalau dia keturunan Daud, tapi tinggal di Roma, dia harus kembali ke Bethlehem. Jadi semua orang harus kembali ke kotanya masing-masing. Jadi tidak bisa didaftarkan di mana dia tinggal, tetapi dia harus didaftarkan di mana dia berasal. Jadi orang harus kembali ke kotanya masing-masing. Itu adalah dekret dari Kaisar Agustus waktu itu. Maka dikatakan termasuk Yusuf dan Maria juga harus kembali ke Bethlehem. Karena apa? Karena dia dari keturunan Daud. Dan dia harus didaftar di kota Daud. Walaupun saat itu dia tinggal di Galilea. Itu bukan perjalanan gampang dan mudah. Tetapi itu berlaku buat semua orang di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Dan semua orang kembali ke kotanya. Itu sama susahnya dengan sekarang yang kita alami. Bahwa semua orang harus kembali ke rumah. Perekonomian terganggu, iya. Ada banyak kesulitan, iya. Tapi Bapak Ibu, saya ingin pastikan, COVID terjadi untuk menggenapi rencana Tuhan buat orang percaya. Waktu itu diadakan sensus yang sangat sulit, menyulitkan semua orang. Tetapi itulah yang membuat Yesus lahir di Bethlehem. Sebab kalau tidak, maka Yesus lahir di Galilea. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya pasti tidak digenapi. Kalau dia tidak berangkat ke Bethlehem. Tidak ada alasan buat dia ke Bethlehem. Tetapi karena ada sensus itu membuat tanpa dia sadari, dia harus kembali ke Bethlehem. Tetapi sesampai di Bethlehem, genaplah nubuatan firman Tuhan bahwa Yesus lahir di Bethlehem.
Saya percaya hal yang sama terjadi di negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Ini bukan kejadian di bangsa kita saja, tapi terjadi untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dan ini adalah untuk penggenapan firman Tuhan tentang ayat yang kita baca tadi. Bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa semua orang percaya imam Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu, keimamatan orang percaya itu hanya dikerjakan atau dimonopoli oleh para pendeta-pendeta. Dimonopoli oleh organisasi-organisasi. Padahal Alkitab mengatakan bahwa keimamatan itu adalah semua orang percaya. Dia harus berfungsi sebagai imam. Tapi hari ini kita sama-sama lihat yang bekerja, yang berfungsi sebagai imam hanya pendeta-pendeta saja. Dan saya percaya Alkitab harus digenapi bahwa semua orang harus berfungsi. Karena itu semua orang kembali ke rumah, dan di rumah mereka bisa berfungsi sebagai imam-imam. Mereka bisa berfungsi ke tetangganya, mereka berfungsi kemana saja. Karena sudah terlalu lama keimamatan orang percaya tidak dilakukan dan dikerjakan. Padahal Tuhan inginkan bahwa semua orang percaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita hanya bergantung hanya kepada para pendeta atau pekerja-pekerja saja, sampai kapanpun Injil tidak akan pernah sampai ke seluruh dunia. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan segala macam. Tapi juga persoalan yang utama di sini adalah tidak banyak orang mempercayai orang-orang percaya. Sehingga kadang-kadang yang dipercayanya adalah orang-orang yang sudah selama ini melayani sebagai seorang pendeta atau penginjil ataupun yang punya karunia-karunia. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa semua orang percaya adalah imam Tuhan. Dan mereka harus kita percayai berfungsi sebagai imam pada zaman ini. Dan saya percaya ketika semua orang dirumahkan, maka keimamatan orang percaya mulai berfungsi. Yang dulunya tidak pernah memimpin komunitas, jadi memimpin komunitas. Yang tidak pernah memimpin doa di rumah tangganya, orang-orang tua mulai memimpin doanya. Jadi mulai terjadi perubahan. Dan saya percaya inilah salah satu tujuan kenapa ini terjadi. Dan saya percaya bahwa kalau kita semuanya mengikuti kebenaran firman Tuhan, maka kita harus semakin mendorong supaya semua orang percaya berfungsi sebagai imam-imam Tuhan. Dan saya yakin sudah waktunya Bapak Ibu, setiap kita orang percaya berfungsilah sebagai imam. Jangan hanya sebutan saja orang percaya. Jangan hanya sebutan saja sebagai imam, tapi tidak pernah berfungsi sebagai imam. Dan yang kedua adalah, jangan berangus keimamatan orang lain. Harusnya tiap-tiap kita saling mendorong supaya keimamatan masing-masing berfungsi secara maksimal. Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan, sehingga saya sangat berharap supaya semuanya kita mulai berfungsi. Karena inilah kesempatan buat kita bersama-sama untuk semua bisa melayani dengan maksimal dengan apa yang kita punyai. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat bagi bangsa kita Indonesia sesuai yang difirmankan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Kau yang telah menjadikan kami umat-Mu sebagai rakyat di Indonesia ini. Dan sesuai firman-Mu, kami harus mendoakan bangsa kami, pemerintahan bangsa kami, supaya kiranya Kau memberkati bangsa kami Indonesia ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa khususnya Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin yang telah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Biarlah Engkau memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan bagi Presiden dan Wakil Presiden kami, dan Engkau memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, dan berikan juga Tuhan mereka Tuhan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Dan kami berdoa juga untuk staf-staf, para menteri, dan juga para staf keamanan, kepolisian, TNI, dan Polri. Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin TNI dan Polri supaya mereka dapat mengamankan negeri kami Indonesia ini.
Kami berdoa juga Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau membawa Tuhan Indonesia ini kepada kejayaan, Indonesia ini pada kemakmuran. Khususnya kami berdoa pada saat ini untuk keadaan pandemi COVID-19 ini. Biarlah pemerintahan kami ini dari pusat sampai ke daerah dapat menangani pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap orang di bangsa Indonesia ini yang mengalami bencana alam. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka, supaya mereka Tuhan dapat dihiburkan, supaya mereka tetap kuat dan berpengharapan untuk menatap masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini di dalam tangan-Mu Tuhan, dan khususnya juga kami berdoa Tuhan untuk menteri-menteri yang berkaitan dengan penanganan bencana alam dan juga COVID-19 ini. Kau memberikan Tuhan bagi mereka hikmat yang khusus. Kami berdoa khusus untuk Menteri Agama kami, Bapak Yakut Khalil, dan biarlah kiranya Kau memberikan Tuhan terobosan-terobosan yang baru untuk membangun keharmonisan di dalam kehidupan beragama di Indonesia ini. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Thomas Penturi sebagai Dirjen Departemen Agama Bimas Kristen. Biar kiranya juga Engkau boleh membawa Bapak Profesor Thomas Penturi, membawa umat-Mu Tuhan di Indonesia ini boleh menjadi berkat. Terima kasih, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan
dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan datang kembali. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari Minggu, tanggal 28 Februari tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Dan dalam suasana duka, karena Sekretaris Umum Sinode Gereja Penggerakan Kristus Pinster PWG dan juga pendeta yang melayani dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu ini 28 Februari 2021 telah dipanggil Tuhan. Atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan juga turut berduka atas kehilangan dari keluarga besar dan jemaat Gereja Penggerakan Kristus Pinster PWG, dan juga duka cita ini biarlah dapat dilewati oleh keluarga dan jemaat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayanan puji-pujian yang sudah dibawakan dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021. Yesus memberkati. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika saudara berada di dalam rumah ataupun ketika saudara berada di luar rumah, selalu melakukan 5M, menggunakan masker dengan benar, dan juga sama seperti Gereja Penggerakan Kristus Pinster PWG Jemaat Maju Bandung ini yang telah menyediakan bagi jemaat untuk selalu menjaga jarak antar jemaat, dan juga sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Dan mari kita membatasi mobilitas dan interaksi kita jika menjauhi kerumunan. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama yang selalu mengunjungi website kami, Instagram kami, dan juga YouTube kami. Share, like, dan subscribe saudara menjadi penyemangat buat kami. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan ada pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.